Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, ketua kelas Ibu mohon untuk memimpin untuk berdoa. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang masih itu ada sampah di kolong meja atau di bawah, atau yang bajunya belum rapi, tolong dirapikan dulu sebelum pembelajaran ini dimulai. Sampahnya dibuang, ya. Ya, kita hari ini ada yang nggak berangkat. Ibu absen ya, absen terlebih dahulu. Abi, Ajeng, Alvin, kenapa ya? Sakit, Bangkit, Danang, Dimas, Fadia, Fadli, izin, Febri, Villa, sakit, Dina, Hamdan Habibi, Ihya Ulumuddin, Hairul, sakit juga, Haris, M. Nur Halimuhni, Mahmud Syarifuddin, Mezaluna, Mikel, Miski, Muhammad Riki, Abizar An-Naufal, Muhammad Kafa, nah, berangkat, izin, Nabil, Naufal, Nian, Nur Faiz, Prayoga, Rangga, Reza, Rizky, Sandi, berangkat, Siska, Wardani. Ya, yang nggak berangkat mudah-mudahan yang sakit segera cepat sembuh ya. Sebelum pembelajaran dimulai, lanjutkan kita seperti biasa melanjutkan surat yang kemarin ya, surat Al-Kafirun, diawali dengan Al-Fatihah ya. Ayo bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan dilanjut dengan surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
wala antum lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Oke, Ibu akan lanjutkan ya. Tapi sebelumnya Ibu akan tanya pada tema yang kemarin Ibu menjelaskan tentang apa ya? Abi. Hah? Pengurusan jenazah. Oke. Ya, dalam pengurusan jenazah apa yang dilakukan? Ada berapa yang dilakukan dalam mengurusi jenazah? Ada berapa ya, Mas? Ya, apa saja? Memandikan. Terus yang kedua, mengkafani. Terus mensolati. Yang keempat, oh ya, bagus ya. Jadi kalian masih ingat pada pembelajaran pada tema yang minggu kemarin. Ya, sekarang Ibu akan melanjutkan yaitu mempelajari tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Ya, pernikahan. Ya. Yang kamu pernah lihat prosesi pernikahan di lingkungan kamu? Pernah nggak? Nah, ya. Apa saja yang ada di situ? Siapa saja? Ya, siapa aja? Mempelai, laki-laki. Ya, yang mau jadi pengantin itu apa saja di situ? Ya, siapa saja yuk? Wali, terus? Oh, tamu undangan. Oh iya, berarti kalian paham semua ya. Sebelum menikah itu ada siapa saja yang di situ, ada semua, harus ada. Kalau yaitu rukun-rukunnya. Kalau tidak ada, berarti nanti pernikahan itu yang menyebabkan tidak sah atau batal ya. Ibu akan nanti ya, ini tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu diharapkan ya peserta didik dapat menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Kalian menganalisis itu tentang pengertiannya, kamu tahu pengertiannya, hukumnya, dalilnya, dan rukun-rukun pernikahan. Jadi setelah kamu mempelajari ketentuan pernikahan, kamu setelah ini bisa ya, apa sih itu pernikahan? Bagaimana hukumnya? Apa itu rukun-rukunnya dan dalil-dalilnya ya. Apa yang tahu? Ada yang sudah tahu pernikahan itu apa? Coba yang tahu tunjuk jari. Pernikahan. Mikel, oh ya Mikel, apa Mas? Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan pernikahan merupakan suatu ikatan suci yang sakral untuk mengikat hubungan perempuan dan laki-laki. Iya, bagus sekali, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk Mikel. Ya. Ada yang tahu rukun-rukun menikah? Rukun. Yang tahu rukun-rukun menikah itu apa aja? Wali, dua orang saksi, adanya akad dari sifat atau ijab kabul. Oh ya, tepuk tangan untuk yang tahu. Oh ya, itu berarti bagus sekali ya, kalian sudah belum dipelajari aja sudah tahu ya. Yang pertama adalah pengertian menikah ya, pernikahan. Nikah dari kata nakaha yankihu nikahan yang artinya bersatu atau berkumpul. Sedangkan menurut itu nikah dari bahasa Arab. Sedangkan menurut istilahnya adalah suatu akad janji antara ya untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan ya, untuk yang bukan mahramnya tahu ya, bukan mahram itu yang haram dinikahi ya, yang bukan mahramnya untuk menghalalkan hubungan suami istri yang diantara keduanya akan nanti timbul hak dan kewajiban.
Udah paham belum? Nah, jadi nikah dulu baru. Iya, jangan kawin dulu baru nikah. Jadi menurut keturunan Islam itu harus nikah, sehingga nanti dalam kita menjalankannya pun sah ya. Terus yang kedua adalah definisi ya, bukan definisi, tadi udah ada definisinya ya. Jadi paham ya? Ya, si Nabil, mana Nabil? Izin toilet belum ke sini ya. Ada udah paham ya. Jadi antara nikah adalah dari kata bahasa Arab yang artinya berkumpul dan bersatu. Ya, yang tadi ini apa ya dalilnya? Quran surat Ar-Rum ya. Kalian pasti pernah mendapatkan surat apa? Kartu undangan pernikahan ya. Iya. Ya, tapi yang dibaca paling yang menikah siapa sih? Padahal ya di situ ada dalil ya tentang pernikahan. Itu pasti kamu yang di dalam undangan itu pasti pernah ada ya. Tapi yang dibaca hanya yang menikah siapa dengan siapa. Padahal di situ ada dalil naklinya. Coba Mas, tolong dibaca Mas. Ya. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ya dibaca. Iya, kebaca alhamdulillah bacaannya sudah ya banyak yang kesalahan. Dipelajari lagi ya Mas. Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah ya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun ya. Artinya Nabila enggak ada ya? Ya Mas Noval artinya. Dibaca Mas Noval. Kesalahannya ialah menciptakan pasangan-pasangan dari tanda-tanda terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Itu dijelaskan ya bahwa itu di Quran surat itu dikandungannya mawaddah warahmah ya. Nah, kalau menikah itu akan diberikan ketenangan dan adanya rasa kasih dan sayang ya. Itu banyak sekali ya Quran surat yang menjelaskan tentang pernikahan. Tetapi yang lebih familiar di telinga kita adalah Quran surat Ar-Rum. Itu akan mewujudkan mawaddah warahmah. Ya, kalau kamu sakinah mawaddah dan warahmah ya. Setelah itu ada Ibu jelaskan nanti setelah ini nanti Ibu minta kalian nanti Ibu kan menggunakan metode role playing, yaitu kalian nanti bisa ya memerankan peran ya, siapa yang jadi pengantin laki-laki, siapa yang jadi pengantin perempuan, wali, sehingga kalian lebih paham. Diharapkan setelah ini kamu ya paham, tidak hanya mendengarkan saja tetapi ada praktek, apalagi memerankan. Kamu nanti seperti ya kayak beneran memerankan ya. Sekarang hukum pernikahan. Pada dasarnya hukum menikah adalah jaiz atau boleh. Ya, boleh berarti kan kamu mau nikah atau tidak itu terserah kamu. Tetapi lihat kondisinya. Tadi yang hukumnya jaiz bisa berubah menjadi wajib, makruh, haram,
dan sunnah. Jais ya. Jais kan sesuatu ya bagi orang yang ya boleh, bagi orang yang sudah mampu boleh menikah atau tidak. Sunnah ya. Kalau dia sudah mampu dan ada keinginan menikah dan sudah mempunyai bekal, itu sunnah. Sedangkan wajib adalah siapa saja yang mau menikah. Tetapi kalau tidak menikah nanti terjerumus ke dalam perbuatan zina. Zina tahu ya? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Mendekati saja kita dilarang, apalagi melakukannya. Kalau misalkan dia tidak menikah, nanti banyak korban dari ulah kamu. Ya, korban di sana sini akibat perbuatan kamu. Makanya disuruhlah untuk menikah. Wajib itu artinya apa? Wajib? Iya, segala sesuatu harus dilaksanakan. Kalau dilaksanakan itu mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Ya, itu kan antara kondisi seseorang ya, teman kamu si A dengan si B, ya Mikel dengan Bilqis, ya tidak sama. Ya, yang tahu itu tahu dirinya sendiri. Kalau sunnah ya, kamu sudah mampu tetapi bisa menahan hasratnya, itu sunnah. Sunnah kan sesuatu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Sedangkan makruh ya bagi siapa saja sudah mampu tetapi ia belum bisa memberikan bekal nanti setelah menikah. Misalnya kamu ingin menikah tetapi tidak punya namanya pekerjaan. Nanti kalau sudah berkeluarga, anak istrinya dikasih apa? Lebih baik ditahan dulu. Ya. Makruh kan sesuatu boleh ya, kalau dikerjakan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan pun tidak berdosa. Sedangkan haram, ya dia ingin menikah tetapi ada niatan untuk menyakiti. Tahu yang menyakiti? Saya nanti kalau mau menikah dengan si dia, saya akan balas dendam karena pada saat di sekolah saya ditolak cintanya. Itu berarti kan ada niatan untuk tidak baik. Segala sesuatu kan tergantung niatan. Innamal a'malu bin niat. Karena saya menikah dengan misalkan dengan dia, nanti hartanya saya kuras. Itu berarti juga ada niatan tidak baik. Padahal tujuan menikah adalah tadi mawaddah warahmah. Udah jelas? Jelas belum? Nah, kalau ada ya dilanjut ya. Nah, sekarang adalah rukun nikah. Rukun adalah unsur-unsur yang harus ada dalam yang mau menikah. Kalau tidak ada salah satu rukun itu, nanti yang menyebabkan pernikahan itu batal atau tidak sah. Ya, yaitu yang pertama adanya calon pengantin laki-laki. Syaratnya tahu ya, harus semuanya beragama Islam. Kalau nikah beda agama itu tidak sah ya. Yang kedua adalah calon pengantin perempuan. Kalau yang perempuan bedanya ya tidak lagi bersuami orang. Misalkan dia mau menikah ya sudah punya suami tapi ingin menikah lagi, tidak boleh ya, syaratnya single ya. Kalau dia random misalkan janda tak boleh, harus dicerai dulu misalkan ya. Kalau kamu masih bersuami orang nggak boleh, haram ya. Beda kalau laki-laki ingin berpoligami itu lebih dari satu istri itu boleh ya. Tapi kalau yang perempuan tidak lagi, syaratnya tidak lagi bersuami orang, namanya poliandri ya. Masa ya istrinya satu, suaminya banyak. Iya, nanti bapaknya ini siapa? Bingung anaknya. Ya. Yang ketiga adanya apa? Saksi. Ya, saksi ya. Saksi pun harus laki-laki. Ya. Yang keempat adanya wali dari pihak perempuan. Berarti bapaknya yang pengantin perempuan. Kalau tidak ada bapaknya siapa? Kakeknya. Kalau tidak ada saudara kandung yang laki-laki,
bisa kakaknya, bisa adiknya, tapi yang sudah balik. Terus yang keempat adalah kalau misalkan tidak ada semuanya, ya baru wali hakim, wali yang ditunjuk dari pihak KUA untuk mewakili wali nasab. Wali kan ada dua, wali nasab dan wali hakim. Kalau wali nasab adalah wali yang ada pertalian darah. Ya, misalnya Pak dia bapaknya maaf tidak ada, kakeknya tidak ada, kadiknya laki-laki tidak ada, kakaknya yang laki-laki tidak ada. Misalnya ada saudara kandung seayah tidak punya, misalkan hidupnya sebatang kara, maaf sebatang, ya itu kalau tidak ada semua barulah jangan kalau misalkan ya jangan kamu putus asa ya saudaranya tidak ada, padahal ada, jangan menutupi. Ya, kalau ada wali jangan menutupi, walaupun itu kamu benci sama walinya, itu jangan menutupi ya, karena itu akan pernikahan kan seumur hidup ya. Jelas sudah? Ya, dari sini ada pertanyaan? Ya, ada enggak? Enggak ada? Ya, kalau tidak ada kita menerapkan metode role playing-nya ya. Ya, memainkan peran skenario ya. Siapa yang tadi ya dibentuk kelompok ya, ini kelompok 1, 2, 3 dan 4 ya, memerankan peran ya. Ya, siapa yang nanti setiap kelompok nanti itu menunjuk siapa untuk perwakilan maju ke depan ya. Ya, yang tadi Ibu tunjuk tolong segera kelompoknya memutus mengirimkan sini. Ya, sini Mas Mikel, tolong kursinya untuk memainkan peran. Ya. Ya, jadi saksi Mas, saksi. Ya. Tolong Mas. Saksi 2. Ya. Yang calon pengantin perempuan ya. Sini nok kayu. Yang jadi bapaknya, yang tadi Nabil mana? Tolong Mas. Udah ada teksnya. Nanti setiap kelompok mencermati apa yang dilakukan kelompok ini ya. Ya, lihat semua. Ya, ini yang jadi wali, ini pengantin laki-laki, ini pengantin perempuan, dan ini saksi. Sini Mas berdoa, setelah itu ada doa untuk pernikahan. Nanti kalau belum sempurna sekali nanti bisa dilanjutkan ke depannya ya. Sini Mas. Ya, perwakilan kelompok nanti ya. Ini. Sini. Sini Mas, di hadapnya Mikel, di sampingnya Mikel. Gimana? Udah pada bisa? Hah? Ya inilah nanti akan adanya proses ijab kabul ya. Dimana ini rukun-rukun ini semua ada di sini ya. Pengucapan ijab kabul itu antara pengantin laki-laki. Ijab kabul itu yang menyatakan adalah wali dari pengantin perempuan, walinya ya bapaknya atau siapa dari saudara kandung ya. Terus ini ada calon pengantin laki-lakinya, ada 2 orang saksi. Udah jelas ya? Ya. Nanti Ibu sebelum ini kamu nanti menyimpulkan apa yang akan ya, ini ada lembaran ya. Setiap kelompok nanti menyimpulkan apa yang dilakukan yang di sini, yang
Ya. Kelompoknya ditulis ya. Nanti Mikel ya. Sini Mas. Ya, kesimpulannya apa? Ya, nama kelasnya. Ini kelompoknya siapa aja? Ya. Udah dimulai dicermati dulu, diperhatikan. Udah dimulai. Tangannya, iya kalau mau ijab kabul itu tangannya harus berjabat tangan ya. Ya, seperti ini dan ini ada tangan ini. Ya, jabat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan engkau saudara Haris bin Kurniawan dengan anak saya yang bernama Fadiah binti Febri dengan mas kawin kalung 10 gram dibayar tunai. Langsung. Saya terima nikah dan kawinnya Fadiah binti Nabil dengan Fadiah binti Febri dengan mas kawin kalung sebesar 10 gram dibayar tunai. Bagaimana? Sah. Ya, berdoa. Amin. Contoh yang diperankan oleh teman-teman kalian ya. Nanti pada saat kalian menikah, ini nih rukun-rukun pernikahan itu harus ada ya. Nanti lebih itunya nanti kalian bisa melihat prosesi pernikahan beneran di lingkungan kamu ya. Ya, terima kasih Mas atas Mbak atas ya mau memerankan peran pada pembelajaran hari ini. Ya, yang Ibu tadi bagi tolong dicatat ya. Ya, monggo. Ya. Dikembalikan Mas. Tolong Mas. Ya. Ya, kesimpulan apa yang dipraktekkan oleh teman kalian dicatat di lembaran tadi ya. Sudah apa belum? Ya, nanti disampaikan ya. Untuk kelompok pertama sudah belum? Apa langsung dibaca aja? Ya. Iya, siapa yang mau dulu ya dari paparan yang tadi yang sudah dilakukan oleh teman kalian di sini di depan? Ya, dari kelompoknya Mikel, coba disampaikan. Ya, berdiri, Mbak, berdiri. Jadi kesimpulan pernikahan ialah Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan hukum yang harus ditegakkan berdasarkan syariat Islam. Oh ya, bagus. Ya, kelompoknya ini kelompok keempat. Ya, yang tadi sih udah ya dicatat. Mikel, kelompoknya Mikel. Ya. Jadi hasil diskusi kelompok kami menyimpulkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan bermakna ibadah pada Allah, serta mengikat lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Oh ya, bagus. Kelompoknya yang kelompok satu. Kelompok satu. Ya. Ya udah. Ya, dibaca. Berdiri, Mas. Kesimpulannya adalah sesuatu yang luhur dan sakral bermakna ibadah pada Allah, mengikuti sunnah Rasul dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti
sama. Oh ya. Ya, kelompok terakhir. Ya, nggak apa-apa dibaca, Mas. Ini udah selesai? Ya. Di buku. Ayo dibaca, Mas. Dibaca. Oke, bagus ya. Ya, apa yang tadi kesimpulannya adalah bahwa pernikahan itu sesuatu yang sakral ya, suci ya. Ya, bermakna artinya bahwa dengan menikah kita kan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kan dilaksanakan penuh dengan keikhlasan, tanggung jawab tahu ya, kalau sudah menjadi suami istri kan di antara keduanya adalah ya haknya istri, kewajiban istri. Sebaliknya kalau sudah menjadi suami ya hak suami, kewajiban suami itu akan dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat Islam ya. Kalau sudah menikah di antara keduanya punya hak dan kewajiban, dan rukun-rukun pun itu harus ada dalam pernikahan ya. Dari sini ada pertanyaan? Nanti kalian itu ya mengerjakan ini soal ya lembar kerja ya pada akhir pembelajaran ini ya. Ada pertanyaan tidak? Setelah ya tadi Ibu jelaskan dan setelah dijelaskan ada diskusi, ada praktek, memerankan peran. Sudah dijelas belum? Kalau sudah jelas apa? Nah, apa ada yang belum jelas? Tolong ditanyakan. Sudah jelas? Mas. Sudah jelas belum? Hukum menikah, tahu ya rukun-rukunnya. Nah, udah jelas semua. Nanti itu dikerjakan ya. Nanti dikumpulkan. Nanti bagaimana ya? Itu dikerjakan di situ ya. Mbak Gina sudah jelas? Sudah. Nah, itu Habibi udah jelas. Dikerjakan soal-soal yang Ibu tadi diserahkan. Kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran hari ini ya. Nanti pembelajaran berikutnya Ibu akan terangkan, yaitu praktekkan juga tujuan pernikahan, hikmah dan manfaat pernikahan ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan ya, kafaratul majlis atau penutup majlis. Yuk berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.